Xin Nian Kuai Le, selamat Hari Raya Imlek bagi semua masyarakat Indonesia yang merayakan. Dan tentunya di tahun 2024, tahun naga kayu yang mempunyai simbol kekuatan, kita berharap Indonesia bisa resilient, bisa tangguh, dan bisa terus berkembang untuk kesejahteraan dari semua masyarakat Indonesia. 欢迎继续收看美都新闻。农历春节前夕呢，美都新闻采访了多位在各个领域对国家及社会有影响力的精英，来和我们分享他们眼中的春节及对新年的期盼。那么接下来呢，要为大家介绍的就是曾经担任贸易部长、旅游与创意经济部长的冯慧兰，来听听她的看法和心得。Saya ini emak saya, dia lebih lama. Sekarang saya semua hal dan Imlek itu tentunya adalah kalau dalam tradisi kita atau tradisi Tiongkok itu adalah pergantian tahun ya dengan kalender lunar ya. Jadi memang tahun baru, tapi sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana kita menggunakan acara itu untuk mengingat leluhur kita biasanya, menghormati leluhur kita dan melakukan kumpul-kumpul keluarga. Yang paling dinantikan sih sebetulnya makan malam bersama di malam sebelum tahun baru, karena itu yang memang hanya keluarga dekat ya, dan itu saya selalu menanti-nanti itu. Dan tentu hari berikutnya di mana karena kita yang dituakan banyak yang datang ke rumah dan kita memang selalu melakukan open house lah istilahnya untuk keluarga bisa datang sowan. 在与我们分享了他眼中的春节后，冯慧兰也对印尼2024年经济增长的发展潜力发表了他的看法。他表示，我国目前的经济状况相当稳定，如增长被预估能稳定在5%，稳定的财政以及充足的外汇储备。但目前的挑战是，我们该如何抓住挑战之中的机遇？ Ketegangan antara Amerika dan Tiongkok itu terjadi relokasi dan diversifikasi. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan relokasi dan investasi yang tengah terjadi ini ya? Itu berarti PR di dalam negerinya bagaimana iklim investasi dan kepastian kebijakan dan lain sebagainya itu perlu dipastikan. Kedua mungkin tantangan iklim ya, tantangan perubahan iklim yang kita ketahui sudah saatnya kita melakukan aksi-aksi tertentu untuk perubahan iklim ya. Dan di dalam situ sebetulnya banyak kesempatan juga ya untuk industri baru, jasa-jasa baru, misalnya penanaman mangrove ya di mana-mana itu sekarang sudah menjadi program, atau potensi dari seaweed ya. Ini semua sebetulnya dia mempunyai banyak manfaat. Dia punya manfaat iklim, mangrove ataupun seaweed itu bisa mengabsorb carbon, tapi dia juga bisa menghasil ekosistemnya menjadi lebih baik, ikan menjadi lebih banyak, ya. Dan hasil dari mangrove, dari hasil seaweednya sendiri juga bisa digunakan untuk berbagai hal. Mangrove itu menjadi tempat untuk ekoturism, seaweed itu bisa menjadi banyak produk ya. Ini contoh aja ya. 在目前全球科技迅速发展之中，冯慧兰也希望年轻一代能勇敢发挥自己的技能，不断学习和掌握新的技能，以及能抓住目前新行业与服务中的机遇。 Sebagai anak muda, sebetulnya dunia itu sangat terbuka untuk Anda belajar banyak hal. Kelihatannya banyak bidang seperti EGS ya, Environment, Governance, and Social Sustainability. Itu menjadi syarat sekarang untuk semua perusahaan memenuhi ya. Jadi untuk belajar mengenai bagaimana sih kita memenuhi yang disebut EGS ya, itu menjadi sangat penting ya, sehingga itu sebenarnya membuka peluang untuk skill baru maupun untuk menyediakan jasa maupun barang yang terkait dengan EGS ya. Dan kemudian ya kesempatan yang muncul karena
perkembangan teknologi itu luar biasa ya. Jadi saya rasa yang penting untuk anak muda sekarang adalah untuk terus kreatif, terus mengembangkan talentanya, dan berani keluar dari zona nyamannya untuk belajar hal-hal yang baru maupun berinteraksi dengan kelompok-kelompok atau jaringan sehingga terus belajar, terus berkembang. 我国目前正处于政治年。当记者问冯慧兰，今年的选举是否会影响我国的经济，她也分享了自己的看法。 Dan ini ya saya berdoa dan berharap ini dalam tahun naga kayu nih katanya, itu adalah tahun naga kayu yang bermakna kekuatan ya. Semoga kekuatan Indonesia untuk bisa menjalankan demokrasi dengan aman, adil, transparan, dan lancar itu benar-benar terlaksana ya. Dan menurut saya sih garis besar dari ketiga kandidat sih, kita tidak akan melihat perubahan yang drastis ya. Karena pada akhirnya seorang presiden atau seorang pemimpin begitu dia jadi presiden, dia akan menghadapi semua persoalan, dia juga menghadapi limitasi yang dia bisa lakukan. Mungkin dia ingin melakukan 100 tapi anggarannya hanya bisa untuk 50 gitu kan. Jadi dia harus milih kan yang mana yang prioritas. Jadi pada akhirnya seorang presiden atau pemimpin ya dia tetap akan harus memprioritaskan apa yang penting ya. Dan saya rasa semuanya sih mempunyai visi yang sama ya, pertumbuhan tapi keadilan ya, berkeadilan juga. Nah, tapi tinggal bagaimana masalah implementasi kebijakan, kepastian hukum, konsistensi dari kebijakan, dan transparansi dan pelayanan aparat ya, baik untuk publik maupun untuk dunia usaha yang terus kita sempurnakan. Karena itu sebetulnya yang kunci utama ya kalau menurut saya. 与此同时，冯慧兰也表达了她2024的愿望。她希望全国民众为了印尼迈向更美好的未来，能使用自己的投票权。 Apapun nanti hasilnya, apakah nanti di bulan Februari atau di bulan Juni, siapapun yang menjadi pemimpin kita, pemimpin itu akan membawa Indonesia kepada pertumbuhan, tapi bukan hanya pertumbuhan yang lebih baik, lebih tinggi, tetapi juga pembangunan yang berkelanjutan ya, yang benar-benar mengedepankan rakyat, kepentingan rakyat, dan di situ ada masalah inklusivitas, ada masalah resiliensi, ada masalah mau tidak mau kita menghadapi krisis perubahan iklim ya, yang akan mempengaruhi hidup kita kalau kita tidak mengatasi hal itu. 梅都新闻，李淑珍、温子敬、德尼、阿古辛 Lawrence 采访报道。 Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.